Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa ya. Kita berdoa dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Lebar, ada yang masih ingat saya siapa? Masih Siapa? Bu Hanum. Ya, nama saya Fari Hanum. Saya mendampingi desa ini dan juga beberapa desa lainnya di Kecamatan Montasik. Baik ibu-ibu, seperti biasa, seperti bulan lalu juga kita mengadakan pertemuan P2K2 ya. Apa itu P2K2? Ada yang ingat? Ada. Apa Bu? Nggak ingat. Baik yang saya hormati kawan-kawan pendamping sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak pendamping PKH juga yang akan memberikan materi pada modul kita hari ini, pada sesi hari ini, pertemuan bulan ini. Dan yang saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, KPM, semuanya yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih banyak. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengupgrade diri ya. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agak batuk-batuk ya. Iya. Oke, mohon dijaga kesehatannya ibu-ibu. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ibu-ibu ya. Jadi seperti biasa di sini kita berupaya meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola keluarga ibu-ibu ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Masih Ya, kita belajar apa? menjadi orang tua yang lebih baik. Iya, benar sekali Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Kita misalnya ada anak yang berbuat baik, kita meresponnya dengan kasih suatu imbalan berupa hadiah biar dia senang gitu. Iya, boleh. Iya, ibu-ibu, sebelumnya di pertemuan bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik ya. Gimana caranya ibu-ibu? Kita ulang sedikit ya. Jadi sebagai orang tua itu kita harus menjaga sikap dan juga perilaku. Yang paling penting sebagai orang tua kita harus punya konsep diri yang positif. Iya, benar. Juga harus penuh kasih sayang terhadap anak ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Bagus, ibu-ibu udah pinter kayaknya ya, udah pada pinter semua, tapi sama-sama belajar lah kita di sini ya. Oke, kemudian juga dalam pengasuhan anak itu kemarin kita sudah belajar apakah tugas seorang ibu aja atau juga harus dua-dua orang tuanya ikut serta? Harus dua-duanya. Ya, ibu dan ayah harus bekerja sama untuk membantu mengasuh dan juga mendidik anak ya. Kemudian juga di sesi kedua sebelumnya kita belajar cara memahami perkembangan dan juga perilaku anak seperti yang ibu jelaskan tadi, bahwa bisa dengan memberikan penghargaan pada saat anak melakukan hal-hal baik. Nah, itu dia. Kemudian juga memuji anak, jangan lupa ya. Iya. Kemudian juga yang paling penting, kalau memang kita melarang anak untuk melakukan hal-hal tertentu yang kita anggap itu buruk, harus dijelaskan dampak negatifnya, kenapa tidak boleh melakukan ini, kenapa tidak boleh melakukan itu ya. Dan kita udah melakukan beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita tidak akan belajar seserius sebelumnya, karena kita akan lebih menyenangkan, karena yang kita bahas juga menyenangkan, yaitu
tentang bermain ya. Saya rasa ibu-ibu juga suka bermain ya, dulu waktu kecil-kecil ya. Iya. Oke, sebelum kita bahas tentang bermain, dibuka dulu buku pintarnya. Ya, udah dibuka ya. Oke, sebelumnya kita punya PR, kita punya pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah ya, di pertemuan sebelumnya. Apa udah dipraktekkan ibu-ibu? Sudah. Iya, bagus sekali ya. Apa yang dipraktekkan di rumah? Misalnya kita merespon anak dengan baik dan dia membuat yang sesuatu yang positif, kita bisa kasih hadiah buat dia gitu. Iya, benar sekali. Sepertinya udah mahir sekali ini ya. Jadi gimana tanggapan orang di rumah, tanggapan pasangan atau anak itu sendiri ketika diperlakukan seperti itu? Dan dia sangat senang, dan apapun yang positif dia akan berbuat sebaik mungkin buat mendapatkan hadiah lagi gitu. Iya, berarti senang sekali ya. Iya. Dan kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum mempraktekkannya, mohon untuk dipraktekkan ya, harus dipraktekkan sebelum kita memulai pertemuan selanjutnya nanti di bulan depan ya. Iya. Itu semua harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu bertujuan untuk membantu anak dan juga kita sebagai orang tua agar menjadi keluarga yang lebih bahagia ya. Semuanya pengen punya keluarga bahagia kan? Iya. Iya, semua orang pengen punya keluarga bahagia. Jadi yang harus kita lakukan adalah berupaya sebaik mungkin, berusaha melakukan hal-hal yang baik juga ya. Jadi sekarang untuk diskusi kita hari ini tentang bermain, apa tujuannya ini untuk hari ini materinya bermain itu tujuannya untuk apa kita belajar tentang materi ini? Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, ini akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang manfaat permainan ya, dan bagaimana bermain itu harus sesuai dengan tahapan usia anak. Jadi anak umur 0 sampai 1 tahun permainan apa yang cocok, kemudian anak usia 1 sampai 6 tahun permainan apa yang cocok ya. Itu semua harus disesuaikan. Serta kita juga akan belajar bagaimana cara menggabungkan permainan ini ke dalam rutinitas sehari-hari. Dan yang paling penting bapak-bapak, ibu-ibu yang harus diketahui di sesi ini adalah bagaimana caranya mengeksplorasi berbagai macam kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak ya. Karena ternyata bermain ini banyak sekali manfaatnya ya. Semuanya akan kita ketahui nanti setelah kita belajar ya. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak dan juga ibu-ibu ya. Saya mau tanya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini dulu waktu kecilnya pasti suka bermain kan? Iya. Saya mau tanya, permainan apa yang paling bapak-bapak atau ibu-ibu sukai waktu kecil dulu? Bapak? Main kertas gambar. Main apa? Kertas gambar. Kertas gambar. Kenapa bapak suka main kertas gambar? Karena kalau menang kertasnya jadi banyak. Iya, berarti ada kepuasan, ada kesenangan ketika kita menang, menghasilkan lebih banyak kertas gambarnya ya. Iya. Ya, itu juga yang dirasakan oleh anak-anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Bermain itu merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita ya. Dan ini saya rasa bermain ini juga memberikan banyak sekali manfaat untuk anak-anak dan juga orang tua ya. Kita selaku orang tua, apa aja manfaatnya nanti akan kita belajar. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman-teman kita, ibu-ibu pendamping dan juga bapak-bapak pendamping yang lainnya ya. Iya. Ada pertanyaan sampai sini?
nggak ada. ya. Nanti kita belajar lebih lanjut ya, baru ada pertanyaan ya. Ini baru pembukaan, jadi belum ada pertanyaan, baru pengenalan tentang bermain. Oke, saya rasa nanti Bapak Satria akan melanjutkan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih kepada bapak-bapak atas atensinya, ibu-ibu juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.